Jokowi, kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Layanan bagi rakyat, kami mau ke kantin saja data. Saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi Bapak tadi. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi betul-betul mau kamu juga. Cara ya. Dulu. Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih, emang nih. Baru buat jadi pengacara. Ya, si Udin berlagu lagi. Sombong kamu mentang-mentang pengacara. Semua orang mau kamu lecehkan. Semua orang mau kamu anggap enteng. Kamu yang hebat. Waduh, ini pengacara pengangguran nyari-nyari acara. Pengangguran nyari-nyari acara bikin gaduh. Ada pengacara kayak gini kok dipakai gitu. Jadi pengen ketawa aku. Kan itu ceritanya kan harus didata dulu. Mau masuk situ harus data dulu, dia gak mau didata. Masuk negara takut kak sama pengacara cengongok itu. Itu pengacara cengongok itu. Masuk takut sama pengacara cengongok itu. Itu kalau dilanjutkan jadi pengacara hancur dunia ini. Pengacara tai. Hancur. Itu. Pengacara tai. Cuman congornya gembar-gembor doang itu. Inilah pengacara yang dibangga-banggakan Roy Suryo CS. Pengacara apa ini? Tidak punya etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita masih membahas terkait ijazah Bapak Jokowi. Dan di sini kita akan melihat video yang sangat lucu sekali ya. Masih bersama pengacara dari Roy Suryo si Tompel ya. Lucunya seperti apa Bang? Coba kita lihat videonya. Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Katanya yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi palsu itu katanya jutaan rakyat Indonesia. Rakyat yang mana ya? Lucu ya si Tompel ini guys ya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Oke, coba kita lihat TikTok ya, lihat komentar TikTok. Coba kita lihat guys ya. Ini kameranya saya belakangin dulu ya. Sesuai arahan dari pengacara Tompel ya. Kita lihat komentar ya. Coba apakah ada yang komen ijazah Bapak Jokowi itu palsu ya. Coba kita lihat, katanya itu jutaan rakyat Indonesia ya. Nah ini sorry ya, kamu saja bukan kami, sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Nah ini aja yang pertama komen ini bangga kepada Bapak Jokowi ya. Like-nya aja sampai 3.762. Nah ini ya. Karena itu dia mulai dari Roy Suryo. Ya udah sekarang jadi 5 orang sama sampean WK. Saya enggak. Nah itu enggak itu. Katanya bilang ijazah Bapak Jokowi palsu banyak rakyat Indonesia. Tapi mana? Kok ngajak-ngajak giliran susah ngajak-ngajak. Nah, biasanya Roy Suryo CS mengaku mewakili rakyat Indonesia dan sekarang dibalik seluruh rakyat Indonesia diwakili Roy Suryo CS. Masih kurang adilkah? Sambil emot ketawa. Saya percaya bahwa yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu ternyata cuma gerombolan Anda. Nah, betul. Lah, suka-suka Pak Jokowi lah, mau
Lapor cuma 4 orang saja ya, terserah Pak Jokowi ya. Nah ini ada lagi ya, jangan bawa-bawa masyarakat bos. Nah ya itu, katanya masyarakat itu jutaan orang yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi palsu itu. Mana ini komennya? Gak ada ini. Enak aja lo, gue rakyat Indonesia, kenapa gue bawa-bawa? Rakyat lo gak ada. Iya, mana ada rakyat mau sama dia. Yang jelas Roy Suryo bukan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh barisan sakit hati. Udah ya teman-teman ya, gak ada ini komentar ijazah Bapak Jokowi palsu ini, gak ada ini berita hoak ini, ini pengacara tompel ini ya, itu ya. Oke, kita lanjut video berikutnya. Palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret, karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbantuan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Lucu ya pengacara tompel ini, rakyat dibawa-bawa ya. Makanya teman-teman jangan sampai bilang kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Jangan sampai nanti kamu diseret-seret juga sama pengacara ini ya. Kamu yang bilang ijazah palsu siapa aja? Ayo ngacung-ngacung, ayo ikut-ikut kami. Oke, kita lanjut teman-teman. LP seluruh polisi di seluruh Indonesia kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia kan bagus. Tiap hari mengkritik negara, sampai di sini pun Teman-temannya mana? dipersulit pula. Teman-temannya Luar biasa. tidak boleh. Luar biasa. Siapa yang bilang pertama kami nggak ngomong data-data? Kami juga semuanya. Kenapa sekarang semuanya sini. Nah ini heboh apa ini guys ya, kurang tahu ya. Video ini viral ya di TikTok ya, dan saya download dan saya reaction ya. Kayaknya nggak tahu masalah apa ini pengacara tompel ini sampai ngamuk-ngamuk segitunya guys ya. Kamu nggak jelas. Jangan. Loh ini kan pelayanan bagi rakyat, kami mau ke kantin cari data. Saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Loh, Tadi Bapak diterima. kenapa Anda teriak-teriak? Tadi betul-betul mau kamu juga. Ototnya sampai gini guys. Aduh, pengacara tompel. Lucu ya. Kurang ajar kamu ya. Kamu nggak jelas nih. Luar biasa kalian ya. Pak, baru jadi pengacara ya? Dulu. Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih di EMA nih. Baru buat jadi pengacara. Bukan. Kamu Pengacara nih. jadi data di sana. Enggak kan? Baru jadi pengacara. Kan saya malah nggak boleh. Teriak-teriak di EMA. Ini orangnya nih. Ini orang-orangnya nih. Baru 20 tahun jadi 10 tahun kami mau tanya. pengacara Mau ke nih. kantin dulu, mau istirahat dulu. Ya boleh alasan istirahat. Begitu sudah melepas itu gantian cari data KTP. Luar biasa. Luar biasa. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Terpancing saja. Jangan. Hah? Luar biasa keadilan. Di mana keadilan nih? Saya datang baik-baik. Masuk katanya jam istirahat. Anggap aja video ini video dagelan ya. Buat lucu-lucuan aja guys ya. Istirahat. Saya cuma mau istirahat mau ke kantin. Oknum. Gak boleh. Begitu rame baru keluar semua. Baru Pak data dulu. Coba dari awal ngomong data tapi bisa jadi data.
Cari-cari saja kita mau masuk ke lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat. Oknum. Luar biasa. Apa kemudian orang-orang tertentu saja yang dilayani dengan baik sehingga dapat vonis dari 20 tahun jadi 10 tahun, dari pidana mati jadi pidana seumur hidup. Luar biasa negara ini. Saya tadi jaga jaya. Jadi saja kita bikin laporan ke publik, pelayanan di Mahkamah Agung buruk. Sudah, keluar. Iya, terus. Ayo, kita bikin konferensi pers di depan lagi. Kita bikin konferensi pers di depan. Videonya nanti sebarkan ke seluruh rakyat. Iya, saya juga ada Pak. Oknum Oke, nih. saya sebarkan ini Pak. Oknum. Pak Tompel, sudah saya sebarkan ini. Iya. Pengacara baru jadi, sudah marah-marah. Mana-mana bertamu itu harus ada prosedur. Ya, si Udin berlagu lagi. Sombong kamu mentang-mentang pengacara. Semua orang mau kamu lecehkan. Semua orang mau kamu anggap enteng. Kamu yang hebat. Di muka NKRI ini kamu pengacara yang paling hebat ya. Songong loh. Dan gitulah. Coba berkaca. Ambil kaca, kamu berkaca. Seperti Iya, apa muka ambil kamu? kaca. Seperti apa kamu? Siapa kamu? Ya. Jangan semua orang yang kamu anggap enteng, kamu mau apa? Mau nawar-nawarkan, kamu berani. Ya, hati-hati. Si Udin songong. Lu berani. Mentang-mentang pengacara. Banyak kok pengacara nggak seperti kamu. Kayak kamu songongnya. Paham ya? Songong. Hiburan Pak, dulu ah. pengacara ya. Waduh, ini pengacara pengangguran nyari-nyari acara. Pengangguran nyari-nyari acara bikin gaduh. Bikin gaduh. Baru emang Indonesia ini komplit ya. Ada pengacara kayak gini kok dipakai gitu. Jadi pengen ketawa kok. Kan itu ceritanya kan harus didata dulu. Mau masuk situ harus didata dulu, dia gak mau didata. Aduh, bener-bener ini katanya pengacara tapi bener-bener otaknya. Kenapa ya? Pengacau itu kok namanya tuh unik. Ada pengacara, pengangguran, nyari-nyari acara. Ada dokter tipu, dokter tipu itu sebetulnya bukan dokter, cuman untuk nipu. Ada Roy Panci. Terus ada siapa lagi? Rismon itu krisis moneter kalau zaman dulu. Kenapa namanya kayak gitu ya? Namanya tuh unik-unik gitu. Unik-unik. Ini lagi nih. Pengacara. tidak punya kesopanan, tidak punya aturan gitu, hidupnya tuh kayak kambing. Jadi pengen ini sendiri gitu, pengen lepas gitu kepengennya. Kalau Indonesia tuh kan ada aturan gitu. Ada Cukup aturan. dengan aturan. Ini mah kayaknya tuh pengen lepas aja. Pengen kayak kambing gitu, kayak burung gitu. Pokoknya kayak kambing. Kambing kan kepengennya lepas aja. Kalau udah lepas ngeraksuk ke kebun-kebun orang itu. Terus ada lagi yang tukang puisi. Itu siapa itu tukang puisi? Rahma Sari. Terus siapa namanya? Hasil karya.
Rahma Sarit. Kok pengacau tuh emang nama-namanya aja kacau. Hasil karya Rahma Sarit. Aduh, maaf ya, yang bikin nama ini bukan salah yang bikin nama ini, cuman kelakuannya aja kayak gitu. bukan salah ibu melahirkan ini. Masuk negara takut kak sama pengacara cengongok itu. Itu pengacara cengongok itu. Masuk takut sama pengacara cengongok itu. Itu kalau dilanjutkan jadi pengacara hancur dunia ini. Pengacara tai itu. Hancur. Pengacara tai. Cuman congornya gembar-gembor doang itu. Pengacara cengongok itu. Masuk negara takut sih. Yo aneh kalau negara takut sama pengacara cengongok itu. Itu pengacara cengongok tompel itu. Hancur dunia kalau itu dilanjut itu, dibiarin itu. PKI itu. Cengongok itu. Ngomongnya nggak aturan, nyangkut-nyangkut negara. Negara itu atasan kamu, negara itu pengayoman kamu, negara itu perlindungan kamu. Walaupun kamu jadi kuasa hukum gak dilindungi negara, kamu dibunuh masa sama masyarakat kan. Upel, tompel, pengacara tai itu. Tai kopel kamu itu, pengacara tai itu. Baru jadi pengacara sudah gak cuma sopan santun, gak punya etika. Karpolri disalah-salahkan, Polda disalah-salahkan, Jokowi ijazahnya dihusut, pengacara picek itu. Nah, inilah pengacara yang dibangga-banggakan Roy Suryo CS. Pengacara apa ini? Tidak punya etika. Bisanya marah-marah, bikin rusuh, emosional. Kalau bisa ini jadi pengacara, izinnya dicabut aja ini. Tidak diperlukan rakyat Indonesia ini. Ini spesialis pengacara buat rusuh negeri aja ini. Nggak dipakai di sini. Kalau bisa ini dicabut izinnya, langsung dipenjarakan aja ini. Bikin gaduh terus, bikin rusuh. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar-komentar pedas dari netizen mengomentari pengacara dari Roy Suryo. Dan tadi sempat bilang katanya kalau pengacara ini dibiarkan di Indonesia, dia selalu membuat rusuh. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.